Saat makan, pria itu mengalami momen yang menakutkan. Tanpa aba-aba, lantai penjara tiba-tiba mengangkat. Kejadian tiba-tiba ini membuatnya ketakutan. Tiba-tiba muncul dari dalam tanah sebuah objek berbulu lebat. Pria itu terkejut dan bingung seketika. Otaknya kosong. Dengan rasa takut, dia merasa melihat hantu. Saat dia masih terkejut dan kaki gemetar. Namun, dia terkejut menemukan seseorang keluar dari dalam. Ternyata orang tua itu adalah tahanan di bawah. Dia menggali terowongan selama 5 tahun tanpa mengeluh. Tanpa disengaja, dia menggali hingga ke sel penjara Arthur. Mungkin ini semua adalah takdir yang telah ditentukan. Orang tua itu bukan hanya menjadi penyelamat Arthur, tetapi juga membawanya kekayaan yang besar. Kemudian, dengan penuh antusias, orang tua mengundang Arthur untuk melihat selnya. Setelah 3 tahun kesepian, Arthur akhirnya tidak lagi sendirian. Tidak perlu lagi menghitung batu di dinding dengan bosan. Ia akan memberikan semua pengetahuannya kepada mereka. Dia terkejut dan terpaku. Tempat ini seperti suite mewah. Tidak hanya ada kursi yang nyaman, dan berbagai macam buku yang berlimpah. Tanpa disadari, semua ini adalah harta tak ternilai. Semua adalah hasil belajar seumur hidup orang tua. Asalkan Arthur bersedia membantu orang tua menggali terowongan. Ketika orang tua itu masuk ke dalam sel, mengajarkan ekonomi, matematika, filsafat, dan lain-lain. Toh, tidak ada kerjaan yang lebih baik. Arthur sangat senang. Dia langsung setuju tanpa ragu. Namun siapa yang tahu, saat mereka hampir mulai bertindak, tiba-tiba ia mendengar suara langkah menakutkan penjaga penjara. Arthur seperti kelinci yang ketakutan. Dengan cepat ia berlari kembali ke selnya. Berusaha secepat mungkin sebelum penjaga penjara datang. Menyiapkan tong sampah dengan rapi. Pintu sel hanya dibuka 2 kali sehari. 1 kali untuk mengambil sampah, dan 1 kali lagi untuk memberi makan malam. Sementara waktu lainnya relatif aman. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tanpa perlu khawatir akan ketahuan. Kemudian orang tua itu memotong sehelai rambut. Dinyalakan dengan percikan api dari batu. Lalu menyalakan lilin. Kemudian mereka masuk ke terowongan sempit, dan memulai pekerjaan penggalian yang sulit. Karena pada ruang sempit di bawah, penggalian sangat tidak nyaman. Diperkirakan berdasarkan kemajuan saat ini, mungkin sekitar 3 tahun 6 bulan lagi baru bisa menggali ke permukaan tanah. Namun, pada hari istirahat ini, Arthur tanpa sengaja menemukan rahasia orang tua itu dalam buku. Ternyata dia dulu seorang prajurit. Arthur langsung bersemangat. Dia dengan tegas meminta orang tua itu untuk mengajarkan seni pedang kepadanya. Atau dia akan mogok dan tidak akan menggali lagi. Arthur hanya ingin suatu hari nanti, pasti akan mencari orang jahat yang telah merugikannya untuk membalas dendam. Orang tua itu tidak punya pilihan. Harus mengajarkan seni bela diri kepadanya. Dan kuncinya adalah kecepatan dalam seni bela diri. Harus bisa menyentuh tetesan air tanpa basah. Setelah pengajaran selesai, orang tua itu melanjutkan penggalian terowongan, meninggalkan Arthur untuk berlatih sendirian. Setelah beberapa waktu latihan, orang tua itu melepas papan kayu dari pintu sebagai pedang kayu, mengajarkan seni pedang kepada Arthur dengan sepenuh hati. Setelah latihan selesai, Arthur harus melanjutkan belajar ekonomi. Dia belajar dengan sangat tekun. Arthur sibuk menggali terowongan dengan keras, sambil berusaha belajar, bekerja dan belajar sekaligus. Setelah setengah